Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuna Tresna. Saya seorang ibu dari salah seorang putra yang sedang homeschooling, dan juga saya sebagai kepala sekolah di KBT KB Kids atau Sekolah Montessori di Karawang. Selain itu, saya juga mengajar di salah satu kampus negeri Universitas Singaperbangsa Karawang. Alhamdulillahirobbil alamin, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama ayah, bunda, serta para guru. Kita akan sama-sama berbicara mengenai periode sensitif anak. Mengapa periode sensitif anak ini perlu kita bahas? Nah, betul sekali bahwa anak-anak itu memang sangat unik. Terkadang kita dibuat kesal, namun sering juga kita dibuat bahagia oleh ulah mereka. Jika kita tahu bahwa mereka dalam kondisi atau periode sensitif, mungkin kita akan memahami semua sikap mereka itu. Jadi, kita sama-sama belajar untuk memahami apa saja periode sensitif pada anak-anak usia dini. Baik ayah bunda serta teman-teman guru semua, periode sensitif ini bagian penting dalam tahun-tahun pertama masa kanak-kanak. Jadi bisa kita katakan bahwa periode sensitif ini adalah waktu saat anak menerima dan berproses pada satu karakteristik di lingkungannya. Dan kepekaan terhadap rangsangan tertentu itu akan terus bertahan hingga kebutuhan yang diperlukannya dipenuhi. Montessori mengatakan ada beberapa periode sensitif pada anak itu. Dan di sini akan kita bahas 6 periode sensitif pada anak. Di antaranya adalah kepekaan terhadap keteraturan, kepekaan terhadap panca indera, kepekaan terhadap benda kecil, kepekaan terhadap koordinasi gerak, kepekaan terhadap bahasa, serta kepekaan terhadap aspek sosial kehidupan. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu agar kita mampu memahami periode-periode sensitif pada anak. Baik, sekarang kita akan mulai dari kepekaan terhadap keteraturan. Periode sensitif ini paling aktif kira-kira di tahun pertama dan tahun kedua. Dan pada periode ini, anak sedang mengatur dan memposisikan kekuatan mentalnya untuk menghadapi dunia. Dan pada masa ini, anak menunjukkan sebuah kebutuhan dengan beberapa cara yang terkadang kita bisa melihat bahwa tiba-tiba mereka bertingkah aneh atau menunjukkan sesuatu yang berbeda ketika mereka melihat salah satu benda tidak ada di posisinya. Dan akhirnya dia akan menunjukkan respon positif jika melihat benda-benda tidak ada pada tempatnya. Ataupun juga setelah melihat kondisi itu, secara refleks mereka punya keinginan untuk mengembalikan atau menempatkan benda-benda itu kembali ke tempat semestinya.
Nah, atau juga anak tiba-tiba menangis atau tantrum di tempat yang baru atau saat menemui orang baru yang tidak dikenalnya. Ini adalah salah satu kepekaan terhadap keteraturan. Seorang anak bisa menunjukkan secara nyata kebutuhannya akan keteraturan pada kehidupan di lingkungannya. Dan itu dilakukan sejak dini. Di saat dia awal-awal menjalani tahun-tahun kehidupannya. Anak-anak juga menunjukkan kebahagiaan ketika melihat sesuatu yang sesuai pada tempatnya tadi. Mereka akan terlihat tidak puas atau menunjukkan ketidaksukaannya saat keteraturan itu tidak ada. Dan keteraturan dalam lingkungan inilah yang akan membantu anak untuk mengkategorikan persepsinya dan membangun konsep diri melalui apa yang berhasil ia pahami dan relasikan dengan dunianya sendiri. Kemudian, bagaimana jika periode sensitif ini atau lingkungan yang tepat tidak mereka dapatkan? Jika kepekaan terhadap keteraturan ini kurang atau tidak mereka dapatkan, anak kemungkinan tidak dapat mengarahkan dirinya sendiri dan membangun serta memetakan lingkungan sekitarnya. Karenanya itu, mereka akan merasa sangat tidak aman dan tidak percaya diri. Jadi sangat penting sekali kita sebagai orang tua atau guru memberikan contoh agar biasa mengembalikan sesuatu kembali kepada tempatnya. Kita akan lanjutkan kepada kepekaan terhadap panca indera. Di saat periode ini, anak-anak akan sangat sensitif terhadap panca inderanya seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, serta perasa. Maka sangat tidak jarang juga kita mengamati anak-anak yang sering memasukkan jarinya ke dalam mulut, atau dia mencoba mencium sesuatu dengan hidungnya, dengan penciumannya, ataupun mereka akan mencoba menyentuh sesuatu yang dirasa berbeda tekstur karena mereka ada pada periode sensitif ini. Maka dari itu sangat perlu kita memberikan stimulus karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat alami untuk menjelajah lingkungannya. Dan mereka sangat membutuhkan objek untuk dijelajahi agar struktur neurologisnya mampu bekerja dengan sangat baik. Kita akan coba lanjutkan memasuki periode sensitif terhadap benda-benda kecil. Anak-anak pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperhatikan benda-benda kecil, khususnya mulai usia 2 tahun. Contohnya saja saat ada di luar rumah atau di taman, anak-anak sangat peka sekali melihat binatang yang sangat kecil. Mungkin orang dewasa tidak bisa melihatnya. Namun, mereka sangat peka melihat sesuatu yang terlihat di atas daun atau di balik batu ataupun di atas langit, burung-burung yang terbang, dan itu sangat terlihat kecil.
Dan kepekaan terhadap benda-benda kecil ini sangat penting. Karena ini adalah salah satu perkembangan dasar. Dan itu akan membantu memperbesar kekuatan observasinya. Begitu juga kita akan memberikan kesempatan pada anak untuk berkonsentrasi dengan kekuatan intelektualnya pada sebuah pembahasan yang sangat spesifik. Dan kepekaan ini membuatnya jadi lebih perhatian pada hal-hal kecil. Kemudian saat ia memperhatikan hal kecil, kepekaan itu sendiri yang menguatkan perhatiannya, memperpanjang durasinya, sehingga tanpa disadari, ia sedang melatih kemampuannya untuk fokus terhadap sesuatu. Dan bagaimana jika anak kehilangan periode sensitifnya ini, atau tidak mendapatkan lingkungan yang tepat untuk menstimulus sensitivity to small object ini, atau kepekaan terhadap benda kecil? Jika lingkungan tidak mendukung untuk kepekaan ini, akan kemungkinan anak-anak akan sulit mendapatkan hal-hal baru, dan juga anak-anak akan kurang jeli terhadap lingkungannya, sehingga tentunya ini akan mempengaruhi pembelajarannya. Dan anak juga kemungkinan akan lebih sangat pasif. Padahal detail kecil ini biasanya memiliki sangat berdampak besar terhadap hasil keseluruhan yang mereka amati. Kita lanjut memasuki kepekaan terhadap koordinasi gerak. Dan ini biasanya terjadi pada usia 2,5 sampai 4 tahun. Dan ini khususnya pada kegiatan berjalan. Koordinasi gerak yang dimaksud di sini adalah anak mampu membawa tubuhnya di bawah kendali kehendaknya sendiri. Jadi perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan kepekaan terhadap koordinasi gerak adalah ada kecenderungan tak disengaja atau muncul secara alami untuk melakukan dan mengurangi gerakan murni demi mendapatkan kontrol yang lebih besar dan lebih tepat atas tubuhnya sendiri. Nah, jika periode ini tidak mereka dapatkan atau kehilangan periode sensitif ini, dan juga mereka tidak mendapatkan lingkungan yang tepat untuk menstimulus periode ini atau kepekaan ini, maka kemungkinan besar perkembangan fisik dan motoriknya akan terganggu. Dan di sini berjalan dan memanjat naik turun tangga itu memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyempurnakan sensor gerak mereka, serta menyediakan lingkungan yang tepat. Untuk sensitivitas ini penting karena anak terus mengembangkan motorik kasar dan halusnya. Dan kebutuhan untuk mengembangkan keseimbangan dan ketangkasan itu juga sangat penting untuk perkembangan fisiknya. Selanjutnya, mari kita lanjut kepada kepekaan terhadap bahasa. Kepekaan ini biasanya bermula dari usia 1,5 sampai 3 tahun. Dan pada dasarnya anak-anak telah memiliki di dalam jiwanya keterampilan berbicara, meskipun sebenarnya organ-organ eksternalnya belum mampu memberikan ekspresi yang sesuai. Dan bagaimana
seorang anak belajar bahasa. Bahasa itu berkembang secara alami, seperti sebuah kisah penciptaan yang spontan. Perkembangan bahasa mengikuti hukum-hukum tetap yang sama pada semua anak. Semua anak melewati periode di mana mereka hanya bisa mengucapkan suku kata, kemudian mereka mengucapkan seluruh kata, dan akhirnya mereka menggunakan kesempurnaan semua aturan sintaksis dan juga tata bahasa. Dan perkembangan bahasa anak itu sangat luar biasa sekali. Sekitar 4 bulan, bayi itu sadar bahwa suara manusia itu berasal dari mulut. Dan anak-anak itu akan coba menirukan dan diawali dengan melihat gerakan mulut dari orang-orang dewasa. Kemudian mereka meniru gerakan itu. Pada usia sekitar 6 bulan, anak-anak dapat menghasilkan suara suku kata karena menyaksikan dari lingkungan sekitarnya, mungkin ibunya, ayahnya, atau saudara-saudaranya. Anak bisa menghasilkan suara seperti da, 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 da. Saat ia berkembang, ia bisa menghasilkan kata-kata seperti dada, mama, papa. Dan mereka mencapai tahap ini setelah mereka berusaha dengan usahanya yang sangat besar. Dan sekitar usia 10 bulan, bayi mulai memahami kata-kata yang diucapkan oleh orang dewasa. Pada usia 1 tahun, anak dapat mengatakan kata pertama yang disengaja. Anak secara bertahap mulai berbicara kata-kata dengan sengaja dan dengan makna, serta sesekali berhasil meniru kata-kata yang diajarkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Di kata-katanya sudah mulai lebih banyak yang anak-anak peroleh. Pada usia 18 bulan, anak-anak menyadari menggunakan frase dari beberapa kata. Dan anak-anak juga dengan mudah belajar menggunakan berbagai bentuk kata benda, awalan, akhiran, dan kata kerja pada akhir tahun kedua kehidupannya. Saat melampaui usia 2,5 tahun, anak-anak sudah mulai mendapatkan penyempurnaan pembentukan kalimat. Dan ini bisa mereka peroleh hingga usia 6 tahun. Bagaimana jika anak tidak mendapatkan lingkungan yang tepat serta stimulus yang kurang pada kepekaan ini, pada periode ini? Jika anak tidak terpapar secara teratur ke bahasa selama periode sensitif ini, kemungkinan besar perkembangan bahasanya bisa rusak permanen. Anak akan kurang peka terhadap bunyi bahasanya dan akan mengalami kesulitan
mempelajari struktur bahasanya. Anak juga akan kurang percaya diri dan hingga akhirnya memiliki konsep diri yang rendah karena ketidakmampuannya mengekspresikan diri. Kepekaan selanjutnya yaitu kepekaan terhadap aspek sosial kehidupan. Kepekaan terhadap aspek sosial ini dimulai di usia 2,5 tahun hingga 6 tahun. Di usia ini, anak-anak memberikan perhatian khusus kepada anak lain seusianya. Saat usia 3 tahun, anak akan mulai tertarik untuk bermain dalam kelompok. Mereka akan lebih senang mencari kelompok-kelompok kecil seusianya dan terkadang bergabung tanpa orang dewasa minta. Kemudian bagaimana jika anak-anak tidak terpapar atau tidak mendapatkan stimulus dalam periode sensitif ini? Jika anak tidak secara teratur bertemu dengan teman-teman seusianya, misalnya tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain atau bersosialisasi dengan yang lainnya, tentu anak akan merasa kesepian. Kemudian ia akan sangat menginginkan perhatian penuh dari orang tuanya. Sebagai hasil, ia akan tumbuh menjadi anak yang antisosial dan tidak menyenangkan. Maka hati-hati sekali kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya, sebagai orang tua, sebagai guru, tentu harus memberikan stimulus sesuai dengan kebutuhan di usianya. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi tentang dunia anak-anak hingga kita tidak membuang kesempatan emas ini. Terima kasih. Saya Yuna Tresna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.